Bab 74. Mana sayang? Tanya Mas Andre. Itu Mas yang duduknya dekat tangga. Aku memberitahu Mas Andre sambil menunjuk ke tempat yang diduduki oleh Ratna dan Mas Bagas. Oh iya, itu Ratna dan Bagas. Tapi kok perut Ratna lebih besar dari perutmu sayang? Bukankah kamu pernah melihat postingannya Ratna saat menikah itu baru 2 minggu yang lalu ya? Mas Andre bertanya tentang pernikahan Ratna serta perut Ratna yang membesar. Mungkin dia heran menikah baru 2 minggu tapi perut sudah segede itu. Aku saja yang hamil mau 5 bulan tapi perutnya tidak sebesar itu. Iya Mas, aku melihat postingan Ratna menikah itu kurang lebih 2 minggu yang lalu. Daripada kita seuzon, lebih baik kita samperin saja yuk Mas. Barangkali saja mereka mau cerita, pintaku. Aku mengajak Mas Andre untuk mendekati Ratna dan Bagas. Ya sudah, ayo ajak Mas Andre. Kami pun berjalan menghampiri keberadaan Ratna dan Bagas. Sesampainya di tempat mereka berada, aku pun segera menyapa mereka hanya untuk sekedar berbasa-basi. Hai Rat, kamu ternyata ada di sini juga. Mau periksa kehamilan juga ya? Sudah berapa bulan? Tanyaku. Anissa, kamu kok ada di sini juga? Bukannya menjawab pertanyaanku, Ratna malah balik bertanya. Aku kesini mau periksa kehamilan karena aku sudah ada janji dengan dokternya. Kamu sendiri mau periksa kehamilan juga? Sudah berapa bulan? Kelihatannya sudah besar banget ya. Aku memberondong pertanyaan kepada Ratna. Iya, Nis, aku juga mau memeriksa kehamilan. Usia kandunganku sudah memasuki usia 8 bulan. Ratna bercerita kalau dia juga mau periksa kehamilannya. Bahkan kandungannya sudah memasuki usia 8 bulan. Jadi saat aku berhubungan dengan Mas Bagas, kamu sedang hamil? Aku bertanya sambil menutup mulut dengan kedua tanganku. Merasa tidak percaya dengan apa yang aku dengar. Rupanya Ratna sedang hamil pada saat aku masih berhubungan dengan Mas Bagas. Pantas saja Ratna dan Mas Bagas begitu agresif saat aku memergoki mereka waktu itu. Rupanya mereka sudah melakukan lebih dari batas wajar. Iya Nis, waktu itu aku sedang mengandung 2 bulanan. Tapi aku juga tidak sadar jika aku sedang hamil. Maafin kehilapan kami ya Nis, ucap Ratna. Iya Ratna, yang berlalu biarlah berlalu. Jangan pernah kamu ungkit kembali. Toh aku sekarang sudah hidup bahagia bersama suami dan calon anakku. Aku memaafkan kesalahan Ratna. Aku juga meminta supaya dia tidak mengungkit masa lalu. Sedangkan Mas Bagas tidak berkata sepatah kata pun. Entah dia malu atau apa, aku tidak tahu. Tidak berapa lama dokter Obgyn pun telah datang. Kemudian namaku dipanggil suster. Aku pun segera menuju ruang pemeriksaan. Setelah aku pamit terlebih dulu kepada Ratna. Mbak, Mas, alhamdulillah janinnya sehat. Pola makan serta istirahatnya harus tetap diperhatikan ya. Bu dokter memberitahu kalau calon anak kami sehat. Sudah kelihatan jenis kelaminnya belum dok? Tanya Mas Andre. Dari ciri-cirinya sepertinya calon jagoan Mas. Bu dokter menjawab pertanyaan Mas Bagas. Bu dokter menjawab pertanyaan Mas Andre. Alhamdulillah calon anak kita yang pertama jagoan sayang. Biar kelak bisa menjadi menjaga adik-adiknya. Mas Andre berkata sambil memelukku, bahkan mencium keningku. Iya Mas, alhamdulillah, timpalku. Setelah selesai diperiksa, kami keluar dari ruang pemeriksaan. Aku dan Mas Bagas pun segera menuju ke pintu keluar. Ratna dan Mas Bagas masih ada di tempat semula, ia sedang menunggu giliran. Rat, kami pulang duluan ya. Aku pamit kepada Ratna. Nisa, apa boleh kita ngobrol dulu sebentar? Ada hal yang mesti aku bicarakan, pintanya. Bagaimana Mas? Tanyaku, meminta persetujuan Mas Andre. Iya silahkan, ujar Mas Andre. Membicarakan apa Ratna? Tanyaku sambil duduk di sampingnya. Begitu juga Mas Andre, ia duduk di sampingku.
Ia tidak mau jauh-jauh dariku. Mungkin Mas Andre takut jika aku kepincut lagi sama Mas Bagas. Begini Nisa, sebenarnya aku malu untuk membicarakan ini sama kamu. Cuma aku tidak ada pilihan lain. Ratna berkata sambil memainkan jarinya. Seakan segan sekali untuk berkata. Kamu sebenarnya mau bicara apa, Ratna? Kamu tidak perlu sungkan, ayo bicaralah, pintaku. Begini, Nis, apa boleh aku meminta bantuan sama kamu? Tanya Ratna. Bantuan apa, Ratna? Tanyaku balik. Nis, aku kan sedang hamil. Aku lagi butuh biaya banyak buat persiapan persalinan nanti. Sedangkan semenjak keluar dari kantor papamu, kami berdua tidak ada kerjaan sama sekali. Kami tidak diterima di perusahaan manapun, ungkap Ratna. Iya, terus? Aku mau minta sama kamu, berikan Mas Bagas pekerjaan. Mau ditempatkan dimanapun, atau bagian apapun gak apa. Yang penting ada pekerjaan dan dapat uang buat menyambung hidup kami. Ratna memberitahuku maksud dan tujuannya meminta tolong. Rupanya Ratna meminta tolong kepadaku supaya memberi Mas Bagas pekerjaan. Jujur aku malas sekali mendengarnya. Cuma aku tidak bisa berbuat banyak. Aku harus membicarakan dulu dengan Mas Andre. Begini ya Ratna, aku tidak bisa memutuskan ini sekarang. Aku harus membicarakan dulu dengan Mas Andre. Nanti setelah ada keputusan, aku akan menghubungimu. Nomor kamu masih yang lama bukan? Aku memberitahu Ratna jika semuanya harus dibicarakan dulu. Iya Anissa, nggak apa kok. Kamu bicarakan saja dulu sama Mas Andre. Kalau sudah ada keputusan, kamu bisa hubungin aku di nomor yang lama. Ratna menyetujui jika aku membicarakan dulu dengan suamiku. Ya sudah, kami mau pulang duluan ya. Nanti aku hubungin kamu lagi, pamitku. Iya nih, silahkan, aku juga sudah dipanggil, ucap Ratna. Setelah itu, kami pun segera pergi meninggalkan klinik bersalin untuk menuju rumah. Di perjalanan pulang, aku kepikiran sama semua yang diucapkan Ratna. Kasihan sekali dia sedang hamil tua, tapi tidak ada pemasukan buat persalinan. Aku juga melihat penampilannya Ratna berubah. Safari yang dulu berpenampilan glamor, kini biasa saja. Bahkan sepertinya Ratna tidak lagi perawatan karena jerawat banyak tumbuh di wajahnya. Sayang, kamu kenapa? Kok Mas lihat kamu dari tadi diam saja? Ada apa? Mas Andre bertanya kepadaku kenapa aku diam saja. Mas, aku kepikiran terus sama Ratna. Aku kasihan sama dia, apalagi saat mendengar ceritanya. Apa Mas bisa membantu Ratna buat memberikan pekerjaan ke Mas Bagas? Aku memberitahu maksudku. Kenapa aku diam saja? Ya sudah, nanti kita bicarakan masalah ini kalau sudah sampai di rumah saja ya sayang. Sekarang Mas fokus nyetir dulu, sahut Mas Andre. Iya Mas, biar nanti di rumah saja dibahasnya. Aku pun menyetujui ucapan Mas Andre.